Saudara, bulan suci Ramadan menjadi momentum untuk berbagi kebaikan dan juga berbagi rezeki bagi yang membutuhkan. Tapi apa jadinya jika momen berbagi kebaikan ini justru dimanfaatkan sejumlah oknum tak bertanggung jawab untuk meminta pungutan liar kepada warga dengan kedok meminta dana tunjangan hari raya. Pelaku tidak pandang bulu dalam memilih korban, mulai dari warga kecil hingga ke perusahaan. Dalihnya beragam, dari THR, takjil, zakat, hingga demi keamanan. Iya Pak, ada nih gua nih. Iya paham. Paham. Masa gua banyak di Iya sini. paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Inilah perdebatan yang terjadi antara seorang pria dengan security perusahaan di Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Mengaku sebagai jagoan Cikiwul, pria itu marah-marah dan meminta bertemu dengan pimpinan perusahaan. Ia mengaku memiliki masa. Ia kesal usai proposal yang diajukan tidak diberikan ke pimpinan perusahaan oleh Satpam. Nggak mau kenal gua, ya kan? Gua selama ini Biar bos lu kenal gua gitu aja. Yang turun ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Perusahaan tersebut, isi proposal tersebut adalah memohon. Usai peristiwa ini viral di media sosial, pria yang diketahui bernama Suhada itu membuat video klarifikasi. Ia membantah meminta tunjangan hari raya atau THR. Alih-alih begitu, ia mengaku hanya meminta bantuan ke perusahaan untuk digunakan membeli takjil yang akan dibagikan ke lingkungan sekitar. Dan ia pun meminta maaf. Isinya itu meminta bantuan untuk saya ajukan ke perusahaan tersebut. Isi proposal tersebut adalah memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di jalan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya. Itu. Jadi tidak ada bahasa saya minta THR itu nggak ada. Silahkan dicek aja. Semua proposal itu ada di perusahaan itu. Silahkan dicek dan dibaca dan dilihat. Isinya itu meminta bantuan untuk bagi-bagi takjil pada tanggal berapa nanti. Yang akan kita bagiin. Itu pun kalau kita cuma dapat ya. Nyatakan kejadian seperti ini. Nggak dapat gitu. Meski telah melakukan permohonan maaf, polisi tetap memproses tindakan Suhada. Suhada akhirnya ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat. Polres Metro Bekasi Kota menetapkan Suhada sebagai tersangka atas kasus pengancaman. Menurut polisi, Suhada merupakan anggota sebuah ormas. Sementara itu, sejumlah anggota organisasi masyarakat mengotori kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dengan membuang sampah dan menyiram air di depan pintu kantor. Dalam rekaman CCTV, tampak sekelompok anggota ormas mendatangi kantor Dinas Kesehatan yang ada di Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Kedatangannya dilakukan untuk bertemu dengan kepala dinas. Namun, lantaran permintaannya tak dipenuhi, ormas itu melampiaskan kekecewaannya dengan membuang sampah dan menyiramkan air ke depan pintu kantor. Aksi ini direspons keras oleh pegawai Dinkes hingga sempat terjadi cekcok antar kedua pihak. Dengan didampingi pihak Dinas Kesehatan, pihak ormas terkait akhirnya meminta maaf. Namun, proses hukum tetap berlanjut. Polisi menetapkan 5 tersangka atas kasus ini yang dijerat dengan pasal terkait perbuatan tidak menyenangkan. Polisi masih menyelidiki motif dari para anggota ormas. Saya Novi, Sekjen Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi. Pada hari ini, di kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Dinas Kesehatan, Polsek dan juga Polres atas kejadian pada hari ini di mana anggota saya telah ada berbuat sedikit anarkis di Dinas Kesehatan. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya janji tidak akan ada kejadian seperti ini lagi di kemudian hari. Aksi pemalakan jelang Lebaran kembali terjadi. Sejumlah pedagang di Pasar Induk Cibitung, Bekasi, Jawa Barat dimintai uang THR oleh preman yang mengenakan seragam ASN atau aparatur sipil negara.
Video amatir ini memperlihatkan seorang yang memakai seragam ASN meminta uang sebesar Rp200.000 ke para pedagang di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi sebagai kewajiban bagi para pedagang untuk menjaga ketertiban Pasar Induk Cibitung. Pasca videonya viral, pelaku pemalakan akhirnya ditangkap polisi. Ia pun meminta maaf dan akan mengembalikan kembali pungutan kepada para pedagang. Dari pemeriksaan polisi, Sodri yang dalam video menggunakan seragam ASN ini bukanlah ASN dari Pemkab Bekasi. Dan aksi ini bukanlah yang pertama kali dilakukan pelaku di Pasar Induk Cibitung. Saya, Sodri, minta maaf atas mintaan THR setahun sekali yang mengatasnamakan Pemda. Saya sangat menyesali perbuatan saya dan itu saya buat untuk saya sendiri dan saya akan membalikan uangnya kepada pedagang. Merespons maraknya aksi premanisme di wilayahnya, Gubernur Jawa Barat membentuk Satgas khusus yang ditugaskan dalam menangani aksi premanisme ini. Satgas ini akan melibatkan unsur TNI dan Polri. Satgas premanisme akan diberi perlengkapan khusus untuk memberantas preman. Pertama adalah ke depan itu Satgas itu bagaimana agar cepat ditangani, maka segera dibentuk, mungkin hari ini, mungkin akan segera dibuat, Senin mungkin SK-nya keluar, Satgas untuk menangani premanisme, dan itu terdiri dari unsur Polri, TNI, dan POM atau PM, kan gitu kan. Ini yang akan, dan itu nanti ada lembaga khusus yang menangani di kabupatennya, ada perlengkapan khusus, dan ada nomor telepon khusus. Maraknya ormas yang meminta tunjangan hari raya atau pungli ikut mendapat sorotan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memerintahkan TNI Polri untuk menindak tegas ormas yang melakukan aksi nakal itu kepada pengusaha, terutama di kawasan industri. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Jadi soal pungli di kawasan Presiden tadi merintahkan untuk tadi akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya. Untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal yang semacam itu nanti dipelajari dengan baik ya. Pokoknya harus tertib. Di tengah pemerintah yang kini sedang mengupayakan untuk memberantas pungli dari ormas berkedok THR. Pernyataan mengejutkan keluar dari Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i. Di sini Wakil Menteri Agama mengatakan, saya kira itu fenomena budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala. Enggak perlu kita persoalkan. Wamenak lalu menegaskan yang dimaksudkan dengan budaya kita adalah saling memberi terlebih di Hari Raya Idul Fitri. Wamenak pun menolak aksi paksa minta THR. Ulah segelintir ormas yang meminta THR atau pungli saat hari raya tentunya sangat mengganggu iklim investasi. Apalagi dunia usaha saat ini menghadapi tantangan bisnis yang disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat. Menurut pengusaha Sandiaga Uno, para pengusaha hanya membayar kepada pihak yang benar-benar bekerja dan berkontribusi bagi bisnis mereka, yakni para karyawan. Sangat mengganggu bahwa banyak permintaan THR dari berbagai pihak yang tidak langsung. Nah, untuk para pengusaha yang memiliki kelebihan itu bisa mengalokasikannya. Tapi banyak usaha sekarang cash flow-nya juga mengalami tantangan ya, karena daya belinya turun. Ya, saudara, THR memang wajib, tetapi hanya berlaku bagi perusahaan ke karyawan dan bukan kepada ormas. Mendekati Lebaran, aksi premanisme berkedok meminta dana tunjangan hari raya bermunculan ke permukaan. Anda patut waspada jika ada pungutan liar yang tak jelas asal-usul dan kegunaannya, ada baiknya Anda segera melapor ke pihak berwajib. Hal ini agar tidak menyuburkan praktek pungutan liar yang terjadi di saat hari raya.